Halo teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Fajar Ramdan Fadila dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang presentasi saya yang bertema proses kerja dengan AI di era digital. Oke, tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai presentasinya. Proses kerja dengan AI di era digital yang biasanya digunakan untuk otomatisasi tugas, peningkatan efisiensi, dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas, mendorong produktivitas dan inovasi di tempat kerja yang modern. Di sini, ada pengertian AI atau yang biasa disebut dengan Artificial Intelligence, yang mendefinisikan tentang cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia. AI dirancang untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan pemikiran manusia seperti pengenalan suara, pemrosesan bahasa alami, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Melalui algoritma dan pembelajaran, AI dapat belajar dari data, beradaptasi dengan informasi baru, dan membuat prediksi atau keputusan tanpa intervensi manusia secara langsung. Dampak AI dalam dunia bisnis dan proses kerja. Di sini ada dampak AI dalam dunia bisnis dan proses kerja yang sangat signifikan, menghadirkan berbagai peluang dan tantangan antara lain. Yang pertama, ada otomatisasi tugas. Otomatisasi tugas tersebut menggantikan pekerjaan manusia manual yang repetitif, seperti pemrosesan data dan layanan pelanggan sehingga menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, peningkatan produktivitas yang biasanya digunakan untuk perusahaan bekerja lebih efisien dan menyederhanakan proses, mempercepat produksi dan meningkatkan kualitas output. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Dengan analitik data berbasis AI, bisnis dapat membuat keputusan berdasarkan wawasan yang lebih akurat dan terperinci. Tantangan di era digital. Tantangan di era digital sendiri merujuk pada berbagai kesulitan dan hambatan yang dihadapi individu, bisnis, dan masyarakat dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang cepat. Beberapa tantangan utama di era digital yang meliputi keamanan dan privasi data, kesenjangan digital, perubahan tenaga kerja, adaptasi teknologi, regulasi dan hukum, kebisingan informasi, dan etika dan AI. Yang pertama ada keamanan dan privasi data yang digunakan untuk pertumbuhan penggunaan teknologi digital meningkatkan risiko peretasan, pencurian data, dan pelanggaran privasi. Melindungi informasi sensitif menjadi semakin penting, namun sulit. Yang kedua, kesenjangan digital yang biasanya dimaksud dengan akses terhadap teknologi digital, menyebabkan kesenjangan antara mereka yang memiliki akses dan pemahaman teknologi dengan yang tidak baik di tingkat individu maupun regional. Yang ketiga, perubahan tenaga kerja. Perubahan tenaga kerja sendiri biasanya digunakan untuk adopsi teknologi baru yang menciptakan banyak pekerjaan tradisional tergantikan oleh mesin atau AI, menciptakan kebutuhan akan keterampilan baru dan potensi pengangguran di beberapa sektor atau perusahaan tersebut. Yang keempat, adaptasi teknologi. Banyak organisasi dan individu yang kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru karena kurangnya pengetahuan atau sumber daya sehingga menghambat transformasi digital.
Yang kelima, regulasi dan hukum. Regulasi dan hukum tersebut biasanya untuk digunakan mengembangkan teknologi seringkali lebih cepat daripada regulasi yang mengaturnya. Hal ini dapat menyebabkan tantangan dalam menetapkan aturan yang tepat untuk melindungi konsumen, mengawasi penggunaan AI, hingga mengatur transaksi digital seperti QRIS. Yang keenam, ada yang namanya kebisingan informasi. Dengan aliran informasi yang berlebihan dari berbagai sumber, individu dan perusahaan menghadapi tantangan dalam memilah informasi yang valid dan relevan, menghindari hoax, serta mengatasi overload informasi. Seperti contohnya yang di media sosial yang menyebabkan konflik hoax tersebut. Yang ketujuh, ada yang namanya etika dan AI. Penggunaan kecerdasan buatan dan teknologi digital lainnya menimbulkan pertanyaan etika seperti keadilan dalam pengambilan keputusan otomatis, bias algoritma dan dampaknya terhadap hak asasi manusia. AI dalam proses otomasi. AI dalam proses otomasi merujuk pada penerapan kecerdasan buatan untuk menjalankan tugas-tugas secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Dengan AI, proses otomasi menjadi lebih cerdas dan adaptif dibandingkan dengan otomasi tradisional. Berikut ada beberapa contoh aspek AI dalam proses otomasi. Yang pertama, otomatisasi tugas berulang. Yang kedua, ada pengambilan keputusan otomatis. Yang ketiga, peningkatan proses bisnis. Yang keempat, chatbots dan virtual assistant. Yang kelima, ada robotik dan AI dalam manufaktur. Yang keenam, AI dalam automasi proses bisnis atau yang biasa disebut RPA. Meningkatkan produktivitas dengan AI. Meningkatkan produktivitas dengan AI biasanya melibatkan penggunaan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan alur kerja, mempercepat proses, dan membuat keputusan yang lebih cerdas dalam bisnis. Ada beberapa cara AI dapat meningkatkan produktivitas. Yang pertama, otomasi tugas repetitif. Yang kedua, optimasi proses produksi. Yang ketiga, personalisasi layanan. Dan keempat, analisis data otomatis. AI dan kolaborasi manusia. AI dan kolaborasi manusia merujuk pada kerjasama antara kecerdasan buatan atau biasanya dengan disebut artificial intelligence dan manusia untuk menyelesaikan tugas dengan lebih efektif dan efisien. Dalam kolaborasi ini, AI tidak sepenuhnya menggantikan peran manusia, tetapi berfungsi sebagai alat yang memperkuat kemampuan manusia dengan menyediakan wawasan analisis dan otomatisasi yang lebih canggih. AI dalam manajemen proyek. AI dalam manajemen proyek merupakan penerapan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu manajer proyek dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola proyek secara lebih efisien. AI ini membantu mengoptimalkan berbagai aspek manajemen proyek dengan memberikan wawasan berbasis data, otomatisasi proses, serta peningkatan komunikasi dan kolaborasi tim. AI dalam pengolahan data merujuk pada penerapan kecerdasan buatan untuk mengelola, menganalisis, dan memanfaatkan data secara lebih efisien dan efektif. Dengan meningkatkan volume data yang dihasilkan setiap hari, AI menjadi alat penting untuk membantu organisasi dalam mengoptimalkan pengolahan data.
seperti yang biasanya digunakan aplikasi investor-investor, seperti kripto mungkin. AI dalam penerapan di perusahaan. Penerapan AI di perusahaan semakin meningkat dan beragam, memungkinkan organisasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Ada beberapa contoh spesifik penerapan AI di berbagai sektor perusahaan. Yang pertama ada pemasaran dan penjualan. Yang kedua, layanan dan pelanggan. Yang ketiga, operasional dan manufaktur. Yang keempat, sumber daya manusia. Yang kelima, rantai pasokan dan logistik. Yang keenam, keuangan dan akuntansi. Manfaat jangka panjang AI. Ada beberapa contoh manfaat jangka panjang dari penerapan AI di berbagai sektor. Yang pertama, bisa membuatkan efisiensi operasional. AI dapat mengotomatiskan tugas-tugas rutin, mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dan menghilangkan kesalahan manusia. Ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan analisis ini, data yang mendalam, AI dapat memberikan wawasan yang berharga untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam mengambil data. Yang ketiga, inovasi berkelanjutan atau penerapan. AI dapat mendorong inovasi dengan memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan baru. AI dapat membantu dalam penelitian dan pengembangan dengan menganalisis tren dan kebutuhan pasar yang modern. Sekian, terima kasih, dan saya mengambil sumber-sumber riset saya dari yang pertama ada gambar, saya mengambilnya dari https://unsplash.com. Yang kedua, referensi desain yang saya mengambil dari https://www.behance.net. Yang ketiga, artikel ilmiah. Saya mengambil dari Google Scholar, yang dimana websitenya https://scholar.google.com. Mungkin segitu presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Sekian, terima kasih.